Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa tugas UTS mata kuliah Ilmu Aswat atau Fonologi dari Ibu Asna Andriani. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan fonetik dan fonemik itu? Dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik? Dan sebutkan contohnya. Fonetik adalah bidang linguistik yang mengkaji tentang bunyi. Bunyinya ini secara umum tanpa memperhatikan makna. Bunyi yang keluar dari sumber bunyi, bunyi sebagai kejadian alam, dan bunyi yang diterima oleh alat pendengaran. Sedangkan fonemik adalah suatu kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonemik ini mengkaji bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna sebuah kata, seperti kata buka dan buku. Kedua kata ini memiliki 4 huruf, tapi huruf yang akhir ini kan berbeda, BUKA dan BUKU. Bedanya satu huruf ini dapat merubah makna dari kedua kata itu, dapat membedakan makna dari kedua kata itu. Selanjutnya adalah urgensi dari fonologi dalam linguistik yang 3. Yang pertama, di bidang nahwu dapat memberikan penjelasan pembelajaran. Yang pertama ada di bidang sorof, ini memberikan penjelasan dan pembelajaran tentang morfologi, yakni menjelaskan dasar kalimat menjelaskan. Contoh lafaz antara saro dan lafaz saro ini kan mirip ya, tapi dasar kalimatnya kan berbeda. Inilah letak urgensinya fonologi dalam linguistik. Yang kedua, urgensi di bidang nahwu, yakni memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwu atau sintaksis. Bisa mengetahui intonasi pada bunyi yang kita ucap. Apakah itu intonasinya untuk sekedar memberikan warta atau berita atau perintah atau yang lainnya, itu kita bisa mengetahui melalui intonasi bunyi tersebut. Yang ketiga adalah urgensi di bidang semantik atau dalam pembelajaran makna. Langsung ke contohnya, yakni mudirul madrasati al-jadidati. Nah, al-jadidati ini kan kata sifat ya. Kita bingung, ini al-jadidati itu untuk mensifati kata mudirun atau al-madrasati. Dengan adanya fonologi ini, kita dapat membedakan ini untuk sifat mudirun atau al-madrasati. Itulah urgensi fonologi dalam linguistik. Beralih ke pertanyaan kedua, bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab? Secara umum, fonologi telah dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik ini berasal dari Prancis yang bernama Guy Dioga yang meneliti mengenai huruf kuno Mesir dalam menuliskan bahasa mereka. Kemudian pada tahun 1841, R.J. Latan menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika, karena ilmu fisika berhubungan dengan fonetik akustik, yakni bunyi sebagai kejadian alam. Masuknya ilmu bunyi ke India, ke dunia barat itu bermula dari terjemahan Max Muller terhadap buku Rispeda Pratiska yang tertulis dalam bahasa Sanskerta pada tahun 1856. Ilmu bunyi yang dikenal di Yunani pada awalnya masih sangat sederhana. Kemudian mereka melakukan upaya, yaitu diantaranya mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi Al-Quran dengan sangat detail dan khusus pada bunyi
Al-Quran. Ilmu tersebut dinamai dengan ilmu tajwid. Maka dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan kaidah-kaidahnya sesuai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat adalah ilmu yang pertama kali lahir setelah lahirnya Islam. Di mata ilmu ini lahir pada tahun 3 Hijriah. Kemudian ada catatan ilmu dari Ibnu Jinni dalam bukunya Sirru Sinaat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, terus makhrajul huruf, sifat-sifat bunyi, vokal panjang, vokal pendek, seperti kita tahu tentang mat itu, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal atau tafkhim, tipis atau tarqiq dalam ilmu tajwid. Hal ini juga menunjukkan bahwa linguistik Arab berperan besar dalam melahirkan ilmu. Oke, beralih ke soal nomor 3. Ini nampaknya disuruh menggambar. Gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Bagian alat ucap itu ada banyak, yakni nomor 1 adalah konsonan bilabial. Bagian alat ucap ini untuk memunculkan huruf konsonan. Pertama, konsonan bilabial. Bilabial adalah bilabial, labio berarti bibir, kalau bi berarti 2. Dalam hal ini, 2 bibir antara bibir atas dan bawah bekerja sama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf ini mempunyai 3 anggota, yakni huruf ba, mim, dan waw. Contoh: ba, bi, bu, bab, ma, mi, mu, bam, wa, wi, bu, bam. Yang kedua adalah konsonan labiodental. Labio, bibir, dental, dan gigi. Labiodental ini bibir bawah bekerja sama dengan gigi bagian atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf yang termasuk dalam labiodental ini adalah huruf fa. Fa, fi, fu, ba. Bibir bawah bekerja sama dengan gigi bagian atas. Yang selanjutnya adalah konsonan apiko interdental. Apiko berarti ujung lidah, interdental berarti antara 2 buah gigi. Yang dimaksud apiko interdental ini adalah ujung lidah bekerja sama dengan ujung dari 2 buah gigi yang atas untuk menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Nah, untuk konsonan apiko dan interdental ini anggotanya juga ada 3, yakni huruf fa, dal, dan go. Fa, fi, su, ba, dal, wi, yu, ba. Selanjutnya adalah apikodental. Apikodental, yakni ujung lidah bekerja sama dengan pangkal gigi yang atas untuk menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Anggotanya adalah ta, to, dal, tot, lam, dan nun. Ta, ti, tu, bat, o, ti, tu, bak. Selanjutnya adalah konsonan alveolar. Apiko alveolar. Yakni apiko alveolar. Apiko berarti ujung dari lidah bekerja sama dengan alveolar, yakni gusi, untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Anggotanya ada berapa ini? Ada 4, yakni ro, sin, shod, dan za. Ro, ri, ru, bar, sa, si, su, bas, sho, shi, su, bos. Sudah. Selanjutnya ada konsonan apiko palatal. Apiko itu di ujung lidah, palatal langit-langit keras. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Anggotanya ada 2, yakni huruf shin dan huruf yin.
shi, shu, bash, ya, ji, ju, baj. Ya, lalu ada medio palatal. Medio berarti lidah bagian tengah yang bekerja sama dengan palatal, yakni langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Anggotanya ada satu, yakni huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Selanjutnya ada konsonan dorsovelar. Dorso adalah lidah bagian belakang, sedangkan velar adalah langit-langit lunak yang berada di belakang langit-langit keras. Dorsovelar ini langit-langit lunak bekerjasama dengan dorso untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Anggotanya ada kaf, ada ghain, dan ada kha. Kaki, kubak, wawi, wubal. Selanjutnya ada konsonan dorso-uvular. Dorso lidah, pangkal lidah bekerjasama dengan anak lidah. Ini uvular ada di sini. Keduanya bekerjasama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Huruf yang termasuk dorso-uvular ini ada satu, yakni huruf qaf. Qa, wi, hu, baku. Selanjutnya ada dorsofaringal. Dorso adalah pangkal lidah, sedangkan faringal adalah kerongkongan. Keduanya bekerja sama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Yang termasuk anggota dari dorsofaringal adalah huruf ha dan ain. Ha, hi, hu, bah, a, i, u, ba. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah konsonan glotal. Glotal berarti tenggorokan, yakni kedua pita suara saling bekerja sama untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Anggotanya ada dua, yakni ada hamzah dan ha. A, i, u, ba, dan ha, hi, hu, bah. Oke. Beralih ke soal nomor 4, yakni apakah yang dimaksud dengan vokal dan konsonan? Berikan contohnya. Vokal adalah bunyi yang keluar dari alat ucap tanpa mendapatkan hambatan sedikit pun, baik itu secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Ini kalau dalam bahasa Arab berupa harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhammah. Harokat-harokat ini tidak dapat berbunyi jika tidak bertumpu pada huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya seperti yang saya jelaskan ini tadi. Ini semua adalah konsonan. Kita beralih ke soal yang terakhir, soal nomor 5, yakni apakah perbedaan antara transkripsi gramatikis dan transkripsi fonetis? Dengan contohnya, transkripsi gramatikis adalah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini biasanya ditandai dengan dua sudut seperti ini. Terus di tengah-tengahnya ada huruf, misalnya masuk M, A, S, U, K. Lalu ada transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkripsi ini ditandai dengan dua kurung siku. Contoh lafaz kata buku. Jadi penulisannya itu kurung gini, tengah-tengahnya ada bu, terus slap, ku. Sekian dari saya mohon maaf karena ketidaksempurnaan dalam penyampaian jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.